teman-teman, jumpa lagi dengan saya Nanang Edi Haryanto di channel yang insya Allah inspiratif, channel yang insya Allah edukatif, yaitu Pak Nang Channel. Teman-teman jangan lupa untuk senantiasa dukung Pak Nang dengan cara like, subscribe, komen, dan share sebanyak-banyaknya agar Pak Nang senantiasa semangat dalam membuat konten-konten yang inspiratif, edukatif, dan bermanfaat untuk kita semuanya. Nah teman-teman, hari ini Pak Nang ingin mengajak teman-teman melihat keseruan fasilitator Sekolah Langit Biru dalam kegiatan upgrading. Kenapa upgrading? Karena salah satu ciri sekolah yang baik atau salah satu quality insurance Sekolah Langit Biru adalah senantiasa para gurunya untuk dilatih, untuk meningkatkan kapasitas dalam rangka membuat atau mendesain pembelajaran yang asik, yang menyenangkan untuk peserta didik. Nah, mau tahu keseruan teman-teman dalam upgrading? Yuk ikuti Pak Nang melihat keseruan mereka. Terima kasih banyak kepada jaringan Sekolah Alam Nusantara, walaupun di masa pandemi tetap kreatif, tetap beraktivitas, tetap mengontrol dalam tanda kutip semangat teman-teman yang ada di daerah-daerah. Tentu saja memang permasalahan kita di setiap daerah itu hampir sama ya. Bagaimana kemudian pendampingan anak ataupun bagaimana kemudian anak itu belajar di rumah. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang disampaikan oleh Bu Sepri tadi, itu mudah-mudahan mampu menjadi bahan bakar kita Sekolah Langit Biru itu untuk menjadi lebih baik lagi, terutama pada waktu pembelajaran di masa pandemi. Karena di masa pandemi ini kan pada hakikatnya anak-anak dikembalikan pendidikannya pada keluarga. Fitrahnya itu dikembalikan ke keluarga, fitrah pendidikannya dikembalikan ke keluarga. Maka perlu nampaknya ada semacam reform, pembentukan kembali wujud-wujud pendidikan kita gitu. Karena yang selama ini diketahui itu kan hanya sekolah, seolah-olah sekolah yang menjadi wujud pendidikan seperti itu. Jadi kalau nggak sekolah seolah-olah tidak berpendidikan gitu ya. Nah, sekarang itu dikembalikan terlebih dahulu oleh Allah nih caranya. Dikasih pandemi ini dikembalikan oleh Allah di keluarga seperti apa. Sehingga dibutuhkan partnership yang begitu kuat antara orang tua dan sekolah ya, ataupun orang tua dan fasilitator. Yang ketiga memang hal-hal yang berkaitan dengan teknis ini sangat penting ya Pak Nang. Sangat penting karena mengapa? Karena banyak dari teman-teman yang ada di daerah-daerah ataupun di sekolah alam manapun itu bingung ya dengan hal-hal yang sifatnya RPP. Bagaimana RPP, lesson plan dan lain sebagainya. Teknis bagaimana operasionalkan kurikulum itu masih banyak yang bingung gitu. Ide besarnya ditangkap, tapi ide operasional dan teknikalnya itu banyak yang memang trial and error, banyak yang kemudian mencoba. Di sela-sela workshop CSAN kita ada coffee break sedikit, dan alhamdulillah tim dapur sudah mempersiapkan cemilan dalam bentuk seblak. Nah, kita lihat
keseruan teman-teman dalam menikmati coffee break atau seblak break. Lebih mengingatkan kita para fasil kembali untuk apa sih pilar-pilar dari sekolah alam itu yang harus diterapkan ke anak itu, terutama pendidikan akhlak. Nah, itu kan jadi apalagi pada masa pandemi ini. Jadi kita sebagai guru itu tidak harus selalu menekankan pelajaran, tugas yang banyak, tugas yang menumpuk terhadap anak, tapi pada intinya yang pertama akhlaklah itu yang utama. Jadi perkuatkan sholatnya, ngaji, dan hafalan Al-Qur'annya. Banyak hal yang saya dapatkan, terutama itu bagaimana dalam rencana pelajaran gitu kan. Di situ kami saya kan sebagai bagian fasilitator ABK. Nah di situ mengetahui bahwa tentang bagaimana cara mendidik anak ABK gitu kan. Dia biasanya tidak mesti ya pakai modul atau buku pelajaran. Kita juga bisa menggunakan teknik-teknik di luar buku. Contohnya aja kan yang telah diceritakan oleh pemateri tadi, sesuai dengan yang ada di lingkungan kita. Tangkap tadi dari workshop yaitu bagaimana kerjasama antara orang tua dan fasil ya. Kembali lagi yang seperti Islam ajarkan, pendidikan utama yaitu pada orang tua. Nah ada rasa syukur juga ketika ada pandemi ini, diambil manfaatnya juga, yaitu orang tua itu bisa full mendidik anak di rumah yang tadinya mungkin semuanya diserahkan ke sekolah, dan bekerja sama antara fasilitator dengan orang tua di rumah sehingga bersinergi bisa bersama-sama mendampingi anak dalam pembiasaan seperti akhlak, kebiasaan di rumah seperti sholat, mengaji, hafalan, dan lain sebagainya. Dan juga konsep sekolah alam ini kan lebih mengutamakan pada karakter ya. Jadi orang tua bisa menanamkan karakter yang sesuai dengan tujuan sekolah. Sangat bermanfaat bagi saya ilmunya yang pasti, terutama dengan pembentukan akhlak. Ternyata dalam sekolah alam ini yang diutamakan dalam pembelajaran itu akhlak. Karena di awal yang dikatakan tadi, akhlak itu merupakan pembentukan karakter anak. Jadi sehingga kita sebagai contoh tauladan untuk teman-teman, untuk anak didik kita harus mencontohkan terlebih dahulu sebelum kita memberikan materi terhadap tadi kegiatan workshop lesson plan yang diadakan oleh jaringan Sekolah Alam Nusantara melalui Zoom meeting dan diikuti oleh seluruh fasilitator Sekolah Langit Biru. Semoga kegiatan ini memberikan ilmu atau memberikan pengalaman baru atau wawasan baru bagaimana teman-teman para fasilitator ini meng-create pembelajaran semakin menarik, semakin asik. Meskipun di masa pandemi para fasilitator tidak habis bahan bagaimana membuat pembelajaran yang asik dan menarik. Terima kasih teman-teman telah mengikuti kegiatan Pak Nang Channel dari mulai awal tadi sampai akhir. Semoga kita bisa bertemu lagi pada konten-konten selanjutnya. Pak Nang ucapkan terima kasih, mohon maaf segala khilaf. Pak Nang tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.